zaman pendidikan saat ini, kita menjadi saksi sebuah perubahan yang sangat signifikan berkat hadirnya teknologi yang membawa keunggulan dalam kehidupan akademis maupun non-akademis. Dengan berkembangnya macam-macam metode pembelajaran yang saat ini kita sering pakai, di sini kami akan membahas bagaimana keadaan pembelajaran di masa modern ini dan beberapa aspek lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak. Pendidikan sebagai pondasi perkembangan masyarakat terus mengalami evolusi. Saat ini, keadaan pembelajaran mencerminkan berbagai tantangan dan transformasi yang mewarnai dunia pendidikan global. Mari kita telusuri beberapa aspek kunci dalam keadaan pembelajaran saat ini. 1. Digitalisasi pembelajaran. Teknologi memimpin langkah dalam mewujudkan digitalisasi pembelajaran. Salah satunya adalah penggunaan AI, atau biasanya kita gunakan ChatGPT dan lain-lain. Buku teks tradisional digantikan oleh materi digital, memungkinkan akses cepat, pembaruan real-time, dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Metode ini sangat memanjakan generasi sekarang. Kustomisasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran adaptif memungkinkan kustomisasi pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan serta karakteristik kemampuan belajar dari masing-masing siswa. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk kustomisasi pembelajaran ini, yaitu yang pertama seperti pendekatan pembelajaran yang berdasarkan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu dalam penggunaan teknologi, di mana ini menyediakan media untuk kita akses dan kita belajar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Perbandingan pembelajaran Gen Z dengan zaman dahulu. Pembelajaran zaman dahulu itu didominasi oleh buku teks, papan tulis, serta media cetak, di mana itu membutuhkan berbagai keperluan seperti dalam hal biaya, tempat, serta waktu dalam mengaksesnya. Kemudian pembelajaran di era digital atau disebutnya biasanya Gen Z, di mana ini memanfaatkan teknologi dengan e-book atau elektronik buku, kemudian presentasi digital, dan juga akses yang tak terbatas ke sumber informasi online. Terdapat perbedaan pembelajaran pada zaman dulu dan pada zaman sekarang, yaitu Gen Z. Pembelajaran pada zaman dulu yaitu pembelajaran terpusat pada pendekatan pengajaran guru dengan siswa. Akan tetapi pada zaman Gen Z lebih suka pembelajaran interaktif, kostumisasi, dan pengalaman langsung. Memanfaatkan teknologi interaksi sosial, yaitu banyak sekali platform pada zaman sekarang. Iya. Terdapat perbedaan interaksi sosial pada zaman dulu dan zaman sekarang. Pada zaman dulu lebih mengandalkan kontak langsung atau kontak fisik dalam berinteraksi dengan guru dan individu lain. Dan pada zaman sekarang memiliki perantara yang lebih luas dan efektif untuk berinteraksi dengan guru maupun sesama individu. Oke, sekarang kita masuki kreativitas dan inovasi. Pada zaman dahulu, kurangnya penekanan pada kreativitas dalam kurikulum, sedangkan zaman sekarang atau Gen Z memanfaatkan teknologi untuk proyek kreativitas, inovasi, serta ekspresi diri. Dan secara perspektif global, pada zaman dahulu cenderung mempelajari konteks lokal, sedangkan zaman sekarang atau Gen Z cenderung terlibat isu-isu global serta memperluas wawasan mereka menggunakan koneksi internet. 3. Dampak pelajaran Gen Z. Pendidikan generasi Z menawarkan keunggulan yang unik dan dampak yang signifikan terhadap cara kita memandang dan mengelola pembelajaran. Sambil merayakan inovasi dan kreativitas, kita juga perlu mengatasi tantangan dan memastikan bahwa keuntungan teknologi dapat diakses oleh semua. Inilah esensi dari pendidikan yang terus bertransformasi di era generasi Z. 3. Selanjutnya, tekanan dan kecanduan teknologi. Kecanduan teknologi yang bersifat pasif, misalnya televisi, atau bersifat aktif, misalnya game komputer. Risiko tekanan dan kecanduan teknologi memerlukan manajemen waktu dan kesehatan mental. Tantangan kesetaraan akses. Kesenjangan akses perlu diatasi untuk mendukung inklusivitas. Pentingnya keterampilan empati. Teknik empati adalah menyelaraskan diri atau peka terhadap bagaimana, dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain sebagaimana orang tersebut merasakan dan memikirkannya. Teknik empati merupakan salah satu dari berbagai teknik dalam proses konseling. Seringnya berinteraksi dengan teknologi, keterampilan empati tetap dimunculkan.